Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febrian Khairuddin. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengaruh sikap dan perilaku konsumen dan bagaimana caranya. Yang pertama yaitu bagaimana pesan dapat digunakan untuk mempengaruhi konsumen. Yang kita ketahui, konsumen adalah kelompok individual atau perorangan maupun rumah tangga yang membeli dan mengonsumsi barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya ataupun untuk maksud yang lain-lainnya. Keputusan pembelian konsumen untuk membeli atau tidak membeli merupakan respon perilaku atas stimulan yang diterima konsumen. Nah, model yang mendasarkan pada arus proses perilaku konsumen itu sering disebut sebagai model rangsangan-rangsangan atau stimulus respon model. Nah, berawal dari stimulan itu tadi, masuklah proses perilaku, dibedakan atas rangsangan pemasaran dari pemasar dan rangsangan dari lingkungan konsumen itu sendiri. Nah, sedangkan proses pengambilan keputusannya itu dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Nah, respon perilaku konsumen dapat dijadikan faktor yang dapat membentuk keputusan pembelian ataupun tidaknya konsumen itu membeli produk tersebut atau produk yang ditawarkan. Rangsangan pemasaran dari pemasar yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen, yaitu seluruh kegiatan pemasaran yang meliputi bujukan hingga komunikasi mengenai produk tertentu yang ditawarkan. Nah, pada pemasar dapat melakukan kegiatan yang dapat dijadikan teknik modifikasi perilaku konsumen. Berbagai teknik modifikasi yang dapat dipengaruhi sikap dan perilaku konsumen adalah melalui beberapa aspek pemasaran yang meliputi aspek produk, aspek harga, dan juga aspek promosi. Nah, untuk modifikasinya tadi itu dapat diartikan sebagai yang pertama upaya, proses atau tindakan untuk mengubah perilaku. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adiktif menjadi perilaku adiktif. Yang selanjutnya, penggunaan secara empiris teknik-teknik perubahan perilaku untuk memperbaiki perilaku melalui pengetahuan positif, pengetahuan negatif, dan juga hukuman. Yang selanjutnya keempat yaitu untuk usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip psikologi hasil eksperimen pada manusia. Yang selanjutnya yaitu yang B, poin B, efek dari pengulangan pesan terhadap konsumen. Pengulangan pesan atau suatu iklan merupakan suatu strategi untuk mendekati khalayak sasaran atau konsumen tersebut. Suatu pesan yang sama yang senantiasa diulang-ulang pada akhirnya akan berakibat diingatnya pesan tersebut. Pengulangan pesan suatu iklan dapat menyebabkan perubahan dalam pengetahuan sikap perilaku konsumen. Jadi kita itu jika memasarkan suatu barang yang kita produksi, kita itu harus memasarkan atau memberi rangsangan kepada konsumen atau calon pembeli kita dengan cara itu menyampaikan apa barang yang akan kita tawarkan ke pembeli atau konsumen tersebut dengan cara memberi pesan-pesan, memberi iklan dengan cara mengulang-ulang agar konsumen itu tahu apa barang yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, yang bagian C selanjutnya teknik untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Tekniknya itu ada beberapa. Yang pertama itu dorongan atau prompting. Dorongan atau prompting yaitu permintaan untuk melakukan suatu tindakan kepada seseorang. Contohnya seperti teman kita pernah mengunjungi suatu tempat yang menurutnya itu enak, terus kita ada dorongan tersendiri, jadi penasaran gitu, kelihatan itu enak, jadi kita seperti ada dorongan di diri kita itu untuk merasakan atau ingin mencoba di tempat tersebut. Seperti contohnya ada rumah makan baru, terus ada teman kita yang datang sudah mencoba dan mencicipi masakan di situ dan ternyata enak. Dari diri kita ada dorongan untuk ingin mencoba. Benarkah untuk membenarkan tadi, benarkah apa yang dikatakan teman kita itu benar apa enggak, enak apa enggak? Terus kita ada dorongan dari diri kita sendiri untuk merasakan masakan tersebut di restoran baru atau rumah makan yang baru itu. Yang selanjutnya yaitu teknik banyak permintaan atau many asking, yaitu mengajukan beberapa permintaan kepada konsumen dengan mengawalinya dari permintaan yang kecil lalu permintaan yang lebih besar, atau sebaliknya diawali dari yang besar dulu baru yang terkecil. Contohnya dari teknik banyak permintaan tadi atau many asking tadi yaitu menawarkan produk yang lebih mahal terlebih dahulu lalu menawarkan produk yang lebih murah.
Yang ketiga yaitu prinsip resiproritas atau reciprocity, yaitu teknik meningkatkan kepatuhan konsumen atas permintaan pemasar dengan lebih dahulu menawarkan yang bersangkutan sejumlah hadiah atau sampel produk. Nah, peran komiten ini atau komitmen yang dipegang secara konsisten akan meningkatkan jumlah pembelian. Komitmen yang tertulis akan dapat meningkatkan konsistensi dalam bertransaksi. Perusahaan penjualan door to door telah menemukan keajaiban komitmen tertulis. Mereka dapat meningkatkan pembatalan hanya dengan meminta pelanggan mengisi formulir perjanjian penjualan atau sebagai tanda jadi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pelabelan atau labeling. Pelabelan ini melibatkan pelekatan semacam gambaran pada seseorang, seperti Anda baik hati atau Anda sangat baik sekali. Nah, label diduga menyebabkan orang memandang diri mereka dengan cara yang disyaratkan oleh labelnya tersebut. Pelabelan dapat digunakan oleh pemasar untuk menarik hati calon konsumen sehingga terjadi pembelian. Nah, pemasar pakaian dapat mengatakan Anda adalah orang tua yang perhatian. Nah, itu di saat menawarkan pakaian untuk anaknya orang tersebut atau pembeli tersebut. Nah, untuk teknik terakhir yaitu intensif. Nah, intensif ini mencakup jajaran luas alat-alat promosi seperti memberi kortingan harga, memberikan undian, memberikan rabat, diadakannya kontes, ataupun diadakan sistem kupon. Nah, intensif ini biasanya mewakili komponen-komponen penting dari keseluruhan strategi promosi produk yang tadi itu. Biasanya calon pembeli lebih tertarik pada teknik ini dengan melihat, wah ada kortingan harga, ada diskon, ada kupon atau undian-undian di saat kita membeli barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.